Halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Nama saya Marta Ignacia Selino Vania Krayan. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu ragam gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Apa saja nih sebenarnya gejala-gejala sosial yang muncul di masyarakat yang penuh dengan perbedaan budaya seperti Indonesia ini? Apa dampaknya dan bagaimana cara kita menghadapinya? Ayo kita bahas bersama. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita perlu paham dulu nih sebenarnya apa itu masyarakat multikultural? Sederhananya, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam budaya, agama, suku, bahasa, dan adat istiadat yang hidup berdampingan. Indonesia nih contoh yang sangat baik ya. Jadi dalam masyarakat seperti ini, interaksi antar individu dan kelompok pasti menghasilkan berbagai macam fenomena atau gejala sosial. Gejala sosial adalah segala sesuatu yang terjadi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam konteks multikultural, gejala sosial ini bisa sangat beragam dan menarik untuk kita pelajari. Untungnya, banyak sekali gejala sosial positif yang muncul dalam masyarakat multikultural. Yang pertama, ada integrasi sosial, yaitu proses menyatukan berbagai perbedaan untuk mencapai keselarasan dan harmoni. Contohnya, saat ada bencana alam, pasti kita sering melihat masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan suku saling bahu-membahu memberikan bantuan. Ini menunjukkan adanya semangat persatuan dan kesadaran untuk saling membantu. Kemudian yang kedua ada akulturasi, yaitu proses perpaduan budaya tanpa menghilangkan identitas asli. Misalnya kita sering melihat unsur budaya asing diserap ke dalam budaya lokal, seperti musik atau seni tari. Lalu yang ketiga ada toleransi dan penerimaan. Masyarakat yang terbiasa dengan keberagaman pasti cenderung lebih toleran terhadap perbedaan. Mereka belajar untuk menghargai keyakinan dan tradisi orang lain. Yang terakhir, ada pertukaran budaya, di mana interaksi antar kelompok budaya memungkinkan terjadinya pertukaran ide, pengetahuan, dan nilai-nilai. Ini bisa memperkaya wawasan kita dan memperkuat rasa persaudaraan. Namun sayangnya, tidak semua gejala sosial dalam masyarakat multikultural bersifat positif. Ada juga nih tantangan dan masalah yang perlu kita hadapi. Salah satunya adalah konflik sosial. Konflik sosial ini bisa timbul akibat perbedaan nilai, kepentingan, atau kesalahpahaman. Contohnya, konflik antar kelompok etnis atau agama yang dipicu oleh isu-isu sensitif. Kemudian yang kedua ada diskriminasi, yaitu perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, gender, atau identitas lainnya. Diskriminasi ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari ucapan yang merendahkan hingga tindakan yang menghalangi akses terhadap pendidikan atau pekerjaan. Dan yang terakhir, ada prasangka dan stereotip. Ini juga menjadi masalah serius loh. Prasangka adalah penilaian negatif terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat. Sedangkan stereotip adalah keyakinan yang terlalu disederhanakan tentang karakteristik suatu kelompok. Keduanya bisa memicu diskriminasi dan memperburuk hubungan antar kelompok. Gejala sosial dalam masyarakat multikultural memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama adalah keberagaman identitas. Kita melihat berbagai macam latar belakang budaya, agama, dan etnis yang hidup berdampingan. Kemudian yang kedua ada interaksi lintas budaya, baik yang bersifat positif seperti kerjasama maupun yang bersifat negatif seperti konflik. Gejala sosial ini juga bersifat dinamis dan kompleks, karena terus berubah seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Dan yang paling penting adalah adanya nilai toleransi, yang menjadi landasan untuk menciptakan harmoni di tengah perbedaan. Nah, kenapa nih kita perlu memahami keberagaman gejala sosial ini? Karena dengan memahami ini, kita pasti bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Misalnya, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang efektif untuk mempromosikan toleransi dan mencegah diskriminasi. Masyarakat dapat belajar untuk menghargai perbedaan dan membangun hubungan yang harmonis antar kelompok. Dan yang terpenting, kita bisa menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi gejala sosial negatif dalam masyarakat multikultural? Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pendidikan multikultural. Pendidikan yang mengajarkan tentang keberagaman budaya, nilai-nilai toleransi, dan pentingnya saling menghormati. Kemudian, kita perlu mendorong dialog dan komunikasi antar kelompok budaya. Dengan saling berbicara dan mendengarkan, kita bisa mengurangi kesalahpahaman dan membangun kepercayaan. Selanjutnya, kita perlu mengadakan kegiatan yang mendorong interaksi dan kerjasama.
antar kelompok budaya. Misalnya, kegiatan sosial, festival budaya, atau proyek pembangunan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Pemerintah juga perlu menerapkan kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif. Semua warga negara harus diperlakukan sama di depan umum. Dan yang paling penting, kita semua perlu menghargai keberagaman, budaya, dan tradisi yang ada di sekitar kita. Keberagaman adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural itu kompleks, tapi indah. Ada tantangan, tapi juga ada peluang untuk tumbuh dan berkembang bersama. Mari kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk membangun Indonesia yang lebih toleran, inklusif, dan sejahtera. Terima kasih sudah menonton video saya. Dadah!